As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ulama, para sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula taati lan kawula mulyakaken, sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Ali Wardana. Nggih. Pun haji dereng Pak Ali? Dereng, alhamdulillah. Nggih. Mugi-mugi napa ingkang dados niat, dados doa, dados hajat, khususipun terkait badhe ngelampahi ibadah umroh bersama keluarga, mudah-mudahan senantiasa mendapat kemudahan, mendapat pertolongan, diterima, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, sederek sedaya jamaah Majelis Taklim At-Taubah Surya Asri 1, haji kali umroh niku di Al-Qur'an disebutkan menjadi satu, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan memang dulu itu sangat jarang, tapi ada. Orang hanya melakukan umroh tanpa haji. Rumiyin niku jarang, terutama yang datang dari luar Jazirah Arab. Kalau yang datang dari Arab niku memungkinkan. Kanjeng Nabi piyambak niku pernah umroh saja niku ada yang meriwayatkan 4 kali. Umroh saja, boten damel haji. Hajinya beliau itu 1 kali. Haji setelah diwajibkannya ibadah haji. Jadi ibadah haji itu iki kula langsung mawon, mukadimah melok cara Arab. Ibadah haji itu diwajibkan tahun ke-6 Hijriah. Nek ten kitab-kitab fikih niku tahun ke-6. Nek ten kitab-kitab tarikh niku tahun ke-8 atau tahun ke-9. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru melaksanakan ibadah haji itu tahun ke-10 Hijriah. Sehingga ada jeda beberapa tahun dari diwajibkannya sampai dilaksanakannya. Ini berbicara haji dulu. Itu sebabnya di dalam mazhab Syafi'i menunda pelaksanaan ibadah haji itu boleh. Jadi kewajiban haji itu alat tarohi.
bukan alal fauri. Kewajiban ibadah haji itu boleh ditunda, boleh, tapi nek dikatakan yang terbaik yo sesegera mungkin. Di antara landasannya yaitu tadi, ibadah haji itu perintah wajibnya tahun ke-6, tapi Rasulullah melaksanakannya itu tahun ke-10. Nih. Nek tentareh tahun ke-8 ketika Fathil Mekah. Tapi tetap beliau melaksanakannya itu tahun ke-10. Bulan Dzulhijjah. Tahun ke-11 3 bulan kemudian Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi 3 bulan setelah haji niku beliau wafat. Mulane haji beliau itu disebut Hajjatul Wada. Haji yang sekaligus pamitan. Lah hajinya Rasulullah sekali setelah diwajibkan. Kalau ketika masih di Mekah, ya sering. Tapi itu haji sebelum diwajibkan dalam syariatnya Nabi Muhammad. Tapi haji yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim sebelumnya. Niku beda nih. Pun. Kalau haji itu biasanya doanya itu hajjan mabruro. Kalau umroh niku makbulah. Nggih, dadi hajjan mabruro wa umrotan makbulatan. Umroh niku muannas, nggih disifati nggih sama, mabruro itu juga diterima artinya. Nggih, hajjan mabruro itu haji yang diterima. Umrotan makbulatan, jadi mboten umroh mabruro. Soalnya mboten pas umrotan niku muannas, ten hadise nggih ngoten. Jadi umrotan makbulatan. Umroh makbulah. Niku ngoten. Jadi maknanya sama. Maknanya sama. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur itu haji yang diterima. Mudah-mudahan menjadi umroh yang makbulah itu juga umroh yang diterima. Nah niki Pak Ali Wardana niki mudah-mudahan umroh sekeluarga niki menjadi umroh yang makbulah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh satu menuju umroh berikutnya. Nah, mulane nek ana wong umroh niku nggih pancen hadise ngoten, al umratu ilal umrati. Umroh pertama menuju umroh kedua niku kafaratun lima bainahuma. Menjadi pelebur dosa di antara keduanya. Nggih. Ben tahun umroh misalnya. Nek ben wulan umroh polahe duwe travel. Nggih. Nek mboten duwe travel lah, nek ben wulan umroh lah bojone ditinggal terus. Nggih. Itu kafaratun lima bainahuma, menjadi pelebur di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu haji yang diterima juga. Itu tidak ada balasan kecuali surga. Mboten sekedar di sepuro, dipastikan surga. Nek umroh niku kafaratun lima bainahuma, melebur dosa di antaranya. Haji dengan umroh itu sama persis. Kecuali niki nek berbicara rukun gitu. Berbicara rukun itu kecuali wukuf di Arafah. Kalau lontar jumroh niku kan mboten rukun. Niku termasuk kewajiban haji. Dadi nduk haji niku ada rukun, ada wajib. Wis pokok jenengan nek haji kok mesti paham dhewe, soalnya sak mangke mesti dielokno manasik haji. Apalagi sekarang sudah gampang untuk akses video-video seputar ibadah haji. Jadi lebih gampang.
Jadi rukunnya haji dengan rukunnya umroh niku cuma beda satu strip, yaitu dibuang wukuf di Arafah. Kalau lontar jumroh niku mboten rukun, niku wajib. Nggih. Niku wajib. Wajib itu bedanya dengan rukun. Kalau rukun itu ketika ditinggalkan itu dia dianggap tidak haji. Nggih. Jadi hajine niku mboten sah. Kalau rukun ditinggalkan. Tapi kalau wajib itu kalau ditinggalkan masih bisa diganti dengan dam. Jadi nek wajib niku iso diganti dengan dam. Kalau rukun ndak bisa. Rukun ditinggalno diganti dam, mboten saged. Rukun itu harus dilaksanakan. Nggih. Lah, rukunnya haji dengan umroh niku tinggal wukuf di Arafah saja. Mulai niat ikhramnya sama. Sama niku maksudnya sama-sama ada. Nek waktunya beda. Kalau haji waktunya khusus. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj niku ashhurum ma'lumat niku nggih mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niki mikote haji. Mikot zamani. Nggih, mikot waktu. Mulai orang boleh niat ikhram itu mulai Syawal boleh, tapi resikonya kalau sudah niat ikhram kan keharaman-keharaman terkait sudah menggunakan baju ikhram niku kan berlaku. Nggih. Mulane nggih lumrahe mboten niat kecuali sudah berada di tempat. Jadi mikot itu kan ada zamani, ada mikot makani, tempat. Nggih. Nek mikot makani tempat niku nggih yang ada 5 niku. Sing terkenal sing Bir Ali niku, Dzul Khulaifah bagi orang Madinah. Nggih, ada lagi Yulamlam dari orang Yaman, dari selatan. Ada lagi Juhfah. Juhfah itu rute dulu. Rute dulu kalau dari Syam itu lewatnya Juhfah. Nggih. Kemudian ada lagi Zatul Iraq, itu dari orang Irak. Zatul Iraq itu dari wilayah Irak. Nggih. Ada lagi setunggal lagi Kornul Manazil, kalau sekarang As-Sailul Kabir. Itu yang paling jauh. Nggih. Itu mikot makani. Lah biasanya orang itu kalau mau haji atau umroh supaya haramnya pakai baju ikhram itu ndak lama-lama. Haram hubungan suami istri, haram potong kuku, haram pakai minyak wangi. Konten-konten niku lho nggih. Itu haramnya itu supaya ndak lama pakai baju ikhramnya itu yo ketika sampai di tempat yang ditentukan tadi. Tapi sebenarnya dari rumahnya juga boleh asalkan kalau haji asalkan sudah masuk waktunya. Waktunya mulai Syawal, selesai Ramadan. Mulane kadang ada orang itu travel itu yang haji terutama nggih, nek umroh mboten mungkin. Lapor repot-repot wong umroh niku sunnah. Nggih. Kalau haji itu ada yang niat sudah pakai ikhramnya itu waktu naik pesawat. Ya. Jadi jange budal niku karena nanti niat mikotnya itu ketika di atas pesawat waktu ngelewati Yulamlam itu. Karena pesawatnya nanti lewat di atas Yaman, rumiyin, nggih. Tapi sak mangke karena Arab Saudi dengan Yaman itu perang, pesawat niku sekarang ndak ada yang lewat Yaman niku nggih, mesti belok nang ngone Oman. Nggih, nekuk ke utara ngenten. Nanti masuknya dari utara lewat Oman, Qatar ngonten niku arah utara niku. Aslinya lurus, mesti ngelewati Yaman kalau jalur dari Indonesia itu. Tapi karena Saudi dengan Yaman itu perang, pesawat ndak boleh lewat pesawat yang menuju Saudi nggih. Ndak boleh lewat Yaman, niku muter. Lah, otomatis nanti mikotnya itu tidak di Yulamlam kalau dari Indonesia. Dalam situasi belum damai niki. Tapi kalau dulu zaman dereng perang Arab Saudi dengan Yaman itu pakai baju ikhramnya ketika di Juanda ngoten niku. Nggih, sudah memakai baju ikhram karena nanti niatnya itu di atas. Lah, nggih.
niatnya di atas itu nggih untuk tadi itu. Pakai bajunya sekarang enggak apa-apa, tapi kalau belum niat kan mboten masalah. Belum masuk kategori ihram. Pakai baju saja ndak mesti ihram, bajunya ihram, tapi kalau niatnya bukan ihram, ya ndak jadi ihram. Nggih. Baru diniatkan itu ketika di atas pesawat itu tadi. Atau kalau sekarang itu di seputaran Masjidil Haram itu orang itu sekarang mayoritas pakai baju ihram karena sekarang aturan barunya itu orang ndak boleh tawaf kecuali pakai baju ihram. Sehingga orang yang ndak umroh sekalipun, ndak mboten umroh, budale teko hotel dan tidak umroh. Budal nang masjid itu supaya iso nyidek nang ngone Ka'bah, dia dari dari hotel sudah pakai baju ihram padahal tidak sedang ihram, cuma nggawe bajune tok, nggih, penyamaran lah. Cek iso nyidek nang ngone Ka'bah karena ndak boleh kalau enggak laki-laki nggih, ndak boleh mendekat kecuali orang yang pakai baju ihram niku saking ramene sak mangke Pak nggih. Saking ramene ngonten mawon ya tetep rame niku. Niku pancen sak donya niku sak mangke lagi baik karena ndak musim perang nggih. Ten pundi-pundi niku mboten musim perang, nggih perang sing negara-negara tertentu niku mawon. Niku ngoten. Ihram nek biasane nggih ten Madinah rumiyin ya, tiyang umroh nggih. Nggih. Ten Madinah nanti niat mikotnya di Bir Ali niku. Bir niku mboten bir bintang niku mboten, Pak. Nggih. Bi'run itu sumur, Bi'run Ali. Ada yang menyebut Abyar Ali. Nggih, Bi'run, sumur yang dulu pernah digali oleh Sayyidina Ali. Jadi sumure Ali. Bi'run Ali kesuwen dadi Bir Ali. Ali duwe bir ya. Nah, niku nggih ten Dzul Khulaifah itu, masjid niku. Niku mulai niat di situ. Tapi kalau dari Mekah, niki kalau berangkat dari Madinah, tapi kalau sudah berada di Mekah, kepingin umroh berikutnya, nggih, sing terdekat ten nggone Aisyah niku, Masjid Sayyidah Aisyah itu, atau napa niku Tanim. Biasane wong-wong enten sing ngarani Tanim, enten sing Masjid Sayyidah Aisyah. Nah, niku jarak terdekat. Dimulai niat ihram bagi orang yang sudah berada di kota Mekah. Sekitar 7 kilo mawon dari Masjidil Haram niku. Balik niku sedina iso sering nggih. Sak mampune awake. Lah setelah niat ihram tidak harus biasanya nek sekarang niku dipilih no malam. Tapi sekarang sudah musim peralihan musim dingin. Sehingga umroh di siang hari juga sudah semarak. Niku bisa langsung menuju masjid melaksanakan tawaf terlebih dahulu. Mantun niat ihram umroh. Nawaitul umrota lillah. Posisi sudah memakai baju. Sunnahnya itu sholat 2 rakaat niku sunnah. Yang wajib niatnya ihram sambil memakai baju tadi. Kemudian bisa langsung tawaf. Ada lagi yang transit ke hotel dulu. Transit ke hotel dulu menunggu waktu yang tepat. Tapi kalau sudah niat tadi itu di hotel tidak boleh melepas baju kecuali darurat. Qadil hajah. Dipakai terus sampai tawaf, terus sa'i. Sudah langsung tahallul kalau umroh niku. Mboten nate wukuf. Tahallul. Tahallul itu kalau umroh yang awal jangan langsung dicukur gundul, Pak. Saking semangatnya digundul kok kepingin umroh maneh sing dicukur sing di maneh iki nggih. Mosok oleh nyukur sing nisor ya. Nah niku karena batasan yang dicukur itu harus yang di kepala. Nah, batasannya itu yang harus di kepala niki yang ketika diusap waktu wudu niku. Minimal 3 helai. Dengan cara apapun, dijabut nggih oleh, digunting nggih oleh, diobong misalnya nek ten fikih niku lho. Diobong niku nggih oleh.
Nggih. Ditarik ngenten iki nggih saged jabut ta iki. Sing putih-putih pisan iki jabut uwane iki. Nah niku tahallule karo njabuti uwan. Nggih. Sudah selesai. Jadi umroh niku para ulama khilaf antara apakah hukumnya itu wajib dengan sunnah. Nggih. Artinya ngenten. Orang yang belum pernah umroh sama sekali, itu apakah boleh umrohnya itu diniati sebagai umroh wajib? Nggih. Lah niku wau khilafe ulama tadi itu. Mengikuti ulama yang mengatakan umroh itu wajib, maka jenengan sing niat umroh niku, umroh yang pertama niku jenengan niati umroh wajib. Umroh yang pertama. Jadi umroh untuk dirinya sendiri yang pertama itu yang wajib. Karena mengikuti pendapat ulama yang wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Tapi sing mayoritas niku wajib. Karena umroh dengan haji niku sejajar. Nih. Jadi jenengan niati umroh wajib. Pun namung wonten sing kathah niku kan sunah-sunah niku nggih. Sunah-sunahnya sangat banyak. Nggih. Sunah-sunahnya sangat banyak. Yang penting bagi kita niku, nek sak mangke niku mayoritas wong niku padha tau umroh kabeh nggih. Hampir niku lho kula tingali wong-wong niku umroh polahe sak mangke niku nggih dimudahkan. Sampai enten napane niku leasinge barang iso berangkat dulu, mbayare keri dicicil niku pun kathah ngonten niku dan itu boleh. Nggih, niku boleh. Sehingga sekarang niku wong walaupun nyambut gaene ketokane biasa nggih, wis tau umroh lah. Di samping orang menunggu ibadah haji itu juga sangat lama. Akhirnya nggih niku. Lah, bagi orang yang mampu niki nggih, karena nek haji niku mesti wajib bagi orang yang mampu, manis tato'a ilaihi sabila. Niku sebaiknya jangan berangkat umroh kecuali panjenengan sudah daftar haji. Sebaiknya, karena niku bahasa sebaiknya itu karena ibadah haji itu alat tarohi tadi itu. Gampang masih aku duweke saiki tak gawe umroh sik engko gawe haji ono. Misale, nggih boleh-boleh saja. Tapi nek gawe wong sing rezekine pas-pasan, nggih, itu daftarkan haji dulu perkara berangkate wis wallahu a'lam. Supaya kewajiban kita itu gugur. Soalnya nek wis daftar niku berarti sudah menggugurkan kewajiban. Zaman sakmangke karena harus melalui mekanisme daftar dulu. Kalau dulu yo berangkat ngonten mawon, kepingin haji saiki berangkat sakniki. Nek sakmangke kan daftar sik wis engko ngenteni jam waktu berangkate diatur. Tapi bagi orang yang mampu, umpama wis gak daftar saiki percuma daftar yo gak budal, aku meneh melok langsung daftar sing haji plus saya, VIP misalnya. Wong duwe akeh nggih mboten napa-napa gak usah melok daftar saiki, berangkat umroh dulu. Tapi bagi orang yang rezekinya pas niku dia daftar haji dulu saja. Perkara kok iso umroh nggih alhamdulillah. Dene enggak sudah gugur kewajiban karena mampu niku. Nggih, mampu punya ongkos, tenaganya sekarang sehat, situasinya aman. Mampu niku kan mampu fisiknya, mampu biayanya, termasuk mampu ninggali kewajiban yang ada di rumah. Kalau yang berangkat suami itu wajib ninggali sing nduk omah, mboten oleh budal terus sing nduk omah ditelantarkan. Karena niki malah sing wajib yang pokok. Nek niki kan wajib yang baru. Nek keluarga niku mampu mboten mampu wajib menafkahi dengan kadar kemampuannya. Tapi kalau haji, kalau ndak mampu nggih mboten wajib. Maka niki harus didahulukan, ndak boleh berangkat sementara yang di rumah ditinggalkan.
Lah, yang penting bagi kita ketika mau melaksanakan umroh atau nanti insya Allah haji niki, mudah-mudahan sedoyo niki kecatet orang-orang yang akan berangkat haji kabeh. Niku adalah noto niat, Pak. Niatkan betul-betul umroh atau nanti haji niku betul-betul untuk menyempurnakan ibadah. Rukun Islam yang kelima termasuk haji yang di dalamnya pasti ada umroh. Jadi nek haji mesti ono umroh tapi nek umroh niku gak mesti haji ya. Nek haji mesti kudu ono umroh ya, Pak. Baik niku haji ifrad, hajinya dulu, umrohnya kemudian. Atau haji kiron, haji dan umroh bareng. Atau yang sering haji tamattu, umrohnya dulu, kemudian hajinya belakangan. Tapi tetap wajib ada umrohnya. Mulane ayatnya wa atimul hajja wal umroh tadi niku. Itu yang paling pokok adalah niat untuk menyempurnakan ibadah. Jadi niatnya itu betul-betul jangan diniatkan yang lain-lain. Misalnya yang lain-lain niku kepingin menunjukkan, wah iku iso umroh masuk aku gak. Wis aku tak daftar umroh wonten gawe gengsi-gengsian. Nggih, gawe gaya-gayaan, gawe pantes-pantesan. Nggih. Atau diniati plesir juga jangan. Walau niku kan barang sing gak perlu diniati niku nggih. Barang sing gak perlu diniati karena orang melakukan perjalanan itu pasti akan menikmati perjalanannya. Sehingga ndak perlu diniati jalan-jalan. Nang di jalan-jalan nang Mekah. Nah niku walaupun guyon kok kuatir mlebu nang niat. Niatkan betul untuk beribadah. Terutama sowan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus jaga adab di sana. Jangan karena kepingin nuruti misalnya mencium Hajar Aswad atau masuk di Hijr Ismail ya, atau di Raudhah niku kemudian kita menghalalkan segala cara. Desek-desekan niku menyakiti niku haram, nyikut konco niku haram, nendang niku haram, jungkrakno niku haram, sementara yang dikejar niku ibadahnya cuma sunnah nggih. Mencium Hajar Aswad niku lho kadang wis pisan iki cek tahu aku ngambung. Ya boleh-boleh saja punya motivasi seperti itu. Tapi kalau berhadapan dengan sesuatu nanti yang kita harus melakukan haram, ngikut jungkrakno. Nah niku nggih eman-eman sing diuber sunnah yang dilakerjakan haram. Kan keliru niku, cara ilmu kan keliru. Yakin ndak dapat ridhonya Allah pasti niku. Niku cuma hawa nafsu kok supaya sekedar nek mule ku iso cerita aku iki iso ngambung Hajar Aswad. Mek gawe ngonten tok, tapi nduk kono prakteke yo nuwarik baju ihrame koncone sampai melorot-melorot ngoten niku nggih. Atau niki kadang tawaf. Nah niku malah sing rawan ngonten niku. Dikira ditulung malaikat padahal bayar nggih. Aku dikeki dalan Padahal niku pancen calo niku pancen nggih. Dan orang Indonesia juga. Nggih. Wong Indonesia juga, Pak mau mencium Hajar Aswad. Oh iya mau, dikira gratisan. Mari diterno niku ditunggoki sampai nduk hotel barang niku dengan tarif yang semau-maunya dia. Oleh dile niku nduk mburi. Nggih. Wis niku dadi nduk tanah suci niku jangan dikira orangnya suci-suci semua, tanahnya yang suci, Pak. Wong ini ku ya ono sing preman-preman barang, nggih. Sing nyolong nggih enten. Ya. Sing nipu nggih enten. Sing ngemis nduk jero masjid niku lho nggih enten. Nggih. Jenengan salat ngonten niku cidhek nungone Ka'bah. Engko mara-mara enten tiyang niku ana min Palestin, ana fakir, ana miskin, sedekah ngoten. Lah njaluk nduk ngarepe Ka'bah niku jange gak ngekeki yo napa nek nggawa. Nggih. Oh winter wong niku nggih. Kene noleh niku sae niku mondol-mondol, Pak. Duwike niku akeh kono daripada kene, tapi kene wis kadung ngerogosak mosok gak diterusno iki. Nggih.
Jange dikai sak real iku ya mosok lho ngarepe Ka'bah ngekeki sak real. Akhire digolekno sing paling gedhe. Niku pintere wong-wong niku. Nggih. Niku. Jadi husnudzon boleh tapi di sana juga harus tetap waspada. Niku ngonten. Nggih. Terus waktu niku nerusno tawaf tadi. Kadang orang itu kepingin mencium Hajar Aswad, padahal syaratnya orang tawaf itu posisi Ka'bah itu harus di sebelah kirinya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Nggih. Jadi posisinya niku ngiri. Ka'bah niku berada di sebelah kirinya. Lah niku ketika mencium Hajar Aswad, niku kadang-kadang karena wis rondolan, niku dia sudah melewati Hajar Aswad. Niki Hajar Aswad, dheweke niku ngelewati ngenten karena didorong. Ngerasa wis idek, putar balik ngenten, Pak. Putar balik kepingin nyerang teko mriki. Nggih. Lah niki kalau dia posisinya tawaf, tawafnya itu batal. Nggih, harus diulang dari awal. Jadi umpama berhasil mencium itu ya mencium di luar ibadah tawaf. Nggih. Jadi ketika dia putar belakang enten iki ngejar waktu wis idek eman. Nek tak terus nomrono mrene durung karuan iso idek kaya iki. Begitu dia putar balik ngenten tawafnya batal. Nggih. Jadi kalau memang suasananya itu tidak memungkinkan nek pancen kepingin ngambung gini ku di luar tawaf mawon. Merewepet mulai rukun Yamani niku nggih. Wis nek iso njempok rukun Yamani wis ten mriku mawon. Tapi ini menjadi persoalan baru juga. Orang pakai ihram itu dia dilarang memakai wangi-wangian. Lah Ka'bah niku wangi, Pak. Ka'bah niku ditoleti minyak wangi mboten leren-leren niku. Terus jenengan nek terlalu mepet itu ada namanya sadarwan. Niki Ka'bah niki enten koyok pondasine. Niki iso diincaki. Lah itu orang yang tawaf kalau menginjak itu batal karena itu sudah masuk Ka'bah. Tawaf itu harus di luar Ka'bah. Nggih. Kalau menginjak niku berarti sudah masuk ke dalam Ka'bah, tawafe batal. Nggih. Lah biasanya wong sing kepingin ngambung Hajar Aswad niku dia pasti merepet niku supaya dia ndak lepas dari Ka'bah. Cara niki Hajar Aswad dheweke mulai teko rukun Yamani niki rukun Yamani. Nggih, dhek wis mulai mepet. Lah mepet niku engko ngincaki sadarwan niku sudah ndak termasuk tawaf. Loh nek niki nek umroh kan gak masalah lah. Nek kalau tawafnya haji ya, orang ndak mengerti ilmunya wis pokok nuruti hawa nafsunya tadi itu. Nah niku engko tawaf hajine gak sah dianggap dhewe wis tawaf, sudah tawaf wajib padahal modele koyo ngonten wau. Nggih, ngejar Hajar Aswad niku wis ngelewati ngenten niku diserang balik ngenten. Merepete wau niku sampai menek-menek enten sing gandolan kiswan niku kan ya. Mau menek-menek lah niku kan wis gandolan niku pasti sudah di atas sadarwan tadi itu. Dan sudah di dalam Ka'bah itu karena sadarwan itu Ka'bah. Oke. Apalagi melbu tapi nek Hijr Ismail gak mungkin karena di pintunya ditutup. Ya. Niku termasuk bobol umpama dibuka bobol kene cepet niku nggih ndak boleh karena harus di luar Ka'bah dan di luar Hijr Ismail. Nah, niku yang penting tadi itu. Jadi orang pakai ihram itu ndak boleh pakai minyak wangi sementara Ka'bah itu wangi terus jenengan jempok ngenten iki tangane wangi, Pak. Karena niku minyak wangi niku wis ditoleti gak leren-leren niku nggih. Wangi niku dicium ngenten iki wangi. Nah niku jadi kalau mendekat pastikan jenengan itu posisinya tidak sedang umroh, tidak sedang ihram, nggih. Tidak sedang ihram sehingga tidak melakukan keharamannya ihram. Nah niku. Niku mawon barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. Nggih. Luwe gak mungkin malih ya. Nggih. Mobil dilarang masuk. Nggih. Akune mundur. Nggih. Gak. Nggih.
Ah niku kirangan niku nggih. Mundur nek membalikkan badan niku batal tawafe. Tapi nek mundur nah niku nggih. Kula mboten ngerti niku nggih. Nggih nek zaman sakmangke jelas gak mungkin. Umpama niku terjadi zaman Covid wingi kan kosong ya. Sret, aku kepengin ngambung ya. Terus mundur nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing angel niku sebenarnya salat. Nggih, dadi haji umroh niku angel itu kan karena kita belum pernah melakukan, tapi sebenarnya ibadahnya simpel. Nggih, nggih wis ngonten-ngonten niku dan mboten kaku, mboten berat. Karena tawaf niku karo ngobrol ya gak batal. Ya. Ngobrolno napa mawon mboten batal. Terkait dengan syarat sahnya niku lho nggih. Cerita mboten batal, beda kali salat. Salat gerak lebih 3 kali batal, ngobrol ngomong batal. Nggih. Nggih, cara nyang-nyangan HP ngoten nggih ya. Tawaf, lah nek niku maksiat nggih. Maksiat, tapi tidak membatalkan tawaf, cuma dosa ngoten. Dosae dhewe tawafe mboten batal. Jadi umpama nyang-nyangan mulane napa ten dungane haji niku kan enten watijaratan lan taburo. Karena orang dulu itu ketika haji itu pasti sambil berdagang. Karena dia berangkat dari rumah jaraknya jauh. Butuh biaya, butuh sangu. Nggih. Sehingga di dalam pelaksanaan haji itu dia pasti sambil berdagang. Mulane dungane haji niku hajjam mabrura wa sa'yan maskura. Nggih, wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Nggih. Padahal orang haji sekarang niku kata-katanya malah mboten dagang. Nggih. Orang haji reguler niku kebanyakan malah tidak berdagang, nggih enten sing berdagang. Nggih. Nggih. Sehingga donga wati jarotan lan tabura niku sebenarnya ndak perlu dibaca untuk yang tidak berdagang. Nggih, wong iki lho gak dagang lapon donga wati jarotan lan tabura. Nah niku ngoten. Nggih, sampun mudah-mudahan ibadah umrohnya Bapak Ali Wardana beserta Ibu, kedua putra beliau dan kalau Ibu dan yang lain 6 niki terus kabare. Alhamdulillah mudah-mudahan dari awal sampai akhir diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat selamat, pulang juga dalam keadaan selamat, mendapatkan umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang turut hormat hadir pada malam hari ini, yang belum pernah kesana nggih kesana walaupun umroh dulu. Nggih, yang sudah kesana nggih mudah-mudahan sering-sering kesana. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabati wa rizqan halalan mubaraka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten ingkang kathah, sareng-sareng kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan jasa. Semoga apa yang disampaikan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat. Untuk selanjutnya yaitu acara salam-salaman pada Bapak Ali Wardana untuk mohon pamit dan doa pada Bapak semua, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan dalam